Bulan tidak hadir, sekarang baru hadir, you are great. Tuhan memberkati Anda juga. Terima kasih. Nah, hari ini saya akan membahas pelajaran yang sering kali dibahas oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Tetapi saya akan membahasnya dari kacamata tahun kita, yaitu tahun apa? Multiple grace. Kita akan melihat bagaimana pertobatan Rasul Paulus dari seorang yang bernama Saulus menjadi Paulus dan akhirnya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan ini tidak selesai hari ini, mudah-mudahan minggu depan akan selesai. Saya jadikan 2 topik bahasan. Nah, kalau saudara suka judulnya adalah Anugerah yang Mengubah Teroris Menjadi Rasul. Oke, berita sukacita lagi sebelum saya lanjutkan. This is the last day for us to fasting for 21 days. Yeay, tengok kiri kanannya, puasa nggak lu? Yang nggak puasa nggak usah ngaku sama Tuhan saja ya. Yang puasa puji Tuhan Anda berpuasa. Tapi buat saya this is not the last day. Ini adalah kontinuitas. Terus sudah selama 1 tahun lebih saya puasa. Saudara jangan pikir puasa 1 tahun lebih itu cuma seminggu sekali. Enggak. Saya puasa tiap hari. Kalau puasa seminggu sekali itu saya sudah 30 tahun lebih. Tiap hari Sabtu saya puasa tidak pernah lupa. Itu Iluh jadi saksinya. Dan ditambah lagi puasa lagi yang lain membuat saya disiplin adalah puasa tidak makan makanan kesukaan saya. Tidak makan babi, udang, lobster, kepiting. Yang dulu itu juga kesukaan saya. Jadi semuanya saya sudah serahkan untuk Tuhan. Tapi tetap enggak kurus-kurus. Ya, yang kurus kolesterolnya jadi baik. Walaupun badannya gede, saya tidak kolesterol, tidak diabetes, tidak darah tinggi. Semuanya oleh anugerah Tuhan. Nah, sekali lagi mari kita lihat dalam rangka the year of multiplied grace, kita akan lihat cerita kehidupan Paulus dari kacamata anugerah. Ayat ini, tema ini terdapat di dalam Galati 1 ayat 11 sampai 24. Saudara bisa buka Alkitab saudara nanti, baca di rumah. Sekarang kita tidak bahas itu semuanya, mungkin minggu depan kita akan baca ayat itu. Tetapi tujuan utama dari pesan atau pengajaran yang saya sampaikan dua minggu ini adalah bagaimana kita mengerti bahwa Paulus adalah seorang rasul yang dipercaya oleh Tuhan dengan Injil yang spesifik, yang tidak sama dengan apa yang diberitakan oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Tetapi Injil yang dipercayakan kepada Paulus adalah Injil yang langsung Paulus terima dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi dua topik besar yang akan kita bahas adalah menjelaskan bagaimana Injil yang Paulus beritakan, yang Paulus tulis di dalam suratan epistelnya kepada jemaat-jemaat di Efesus, Filipi, Kolose, dan yang lain sebagainya. Itu merupakan Injil yang pure, yang murni datangnya dari Tuhan. Dan yang kedua, kita akan melihat dalam kaitannya dengan grace, nanti bagaimana pertobatannya dari seorang Saulus menjadi Paulus, teroris menjadi seorang rasul. Dan ini kita akan lihat dalam kontekstual anugerah. Nah, di situ saya mendapatkan yang minggu lalu kita sudah bahas, ada berapa macam anugerah? 4. Coba sebutkan apa? Lupa Om, terserah Om aja. Saving grace, justifying grace, enabling grace, and the fourth, yang ketiga teaching grace, yang keempat enabling grace. Nah, di dalam saving grace, satu paket ini ada justifying grace, ada teaching grace, dan ada enabling grace. Dan saya melihat aplikasi ini sangat cocok dalam kehidupan Paulus, sehingga kita akan bahas dengan baik. Nah, saudara, saya membagi 4 kategori. 1, kehidupan Rasul Paulus yang original. Yang pesan yang original. Yang kedua, kita akan melihat kacamata transformasi kehidupan Paulus. Nah, di dalam transformasi kehidupan Paulus, saya membagi 3A, sebelum pertobatannya yang disebut membutuhkan grace atau anugerah, dan B, waktu pertobatannya
atau merupakan karya anugerah, dan yang ketiga adalah pasca pertobatannya atau setelah fase pertobatannya yang menunjukkan kesetiaan Yesus Kristus ke dalam kehidupan Paulus. Sampai sini bisa mengikuti? Kalau saudara nanti nggak bisa mengikuti, saudara bisa download pelajarannya, ada di website kita. Semuanya sudah ada di sana. Tapi kalau saudara membutuhkan note-nya pun bisa minta kepada saya dan saya akan printkan buat saudara. Nah, kisah ini terjadi bagaimana Tuhan menyelamatkan seorang yang super jahat, bahkan teroris high class yang bernama Saulus dan menjadi seorang Paulus. Nah, dalam banyak hal kita melihat kehidupannya Saulus itu sangat spektakuler. Pertobatannya bukan cuma sekedar turning tapi transforming. Perubahan total secara radikal. Dan saudara berpikir, Pak, itu luar biasa. Yang sudah mulai mengerti tentang perubahan Saulus menjadi Paulus. Tetapi bagi saudara berkata menarik garis kehebatan Paulus kepada diri kita sendiri. Saudara berkata begini, Pak, saya mah gak ada apa-apanya. Saya mah orang biasa. Pertobatan saya gak spektakuler. Saya bukan orang sapi sial. Tahu sapi sial? Sapi yang dipotong itu kan sial. Saudara, apalagi seperti saya, seperti Pak Philip, yang dari kandungan sudah Kristen. Karena papa mama kami adalah orang-orang yang melayani Tuhan, menjadi pengkhotbah, pelayan Tuhan kemana-mana. So kadang-kadang kita melihat kehidupan pertobatan kita, perubahan hidup kita nggak signifikan, kita nggak tahu kapan terjadinya. Tetapi itu adalah kebohongan yang disembulkan oleh iblis kepada kita. Saya mau kasih tahu kepada saudara, pertobatan saudara, entah itu teroris, entah itu penjinan, entah itu pembunuh, atau saudara yang biasa-biasa saja bertobat menjadi anak Tuhan yang lahir baru, that is the greatest miracle that God perform on earth. Saya nggak usah sebelah kiri kanannya, dengar. Alkitab mencatat kepada kita bahwa satu orang bertobat, seluruh sorga bersorak-sorai. Jadi pertobatan saudara, regardless saudara latar belakangnya, orang jahat, orang dunia, penyembah berhala, atau dari keturunan anak Tuhan, pertobatan saudara sangat signifikan. Jangan mau saudara menganggap pertobatanmu just normal, just biasa-biasa saja. Nah, karena engkau menganggap pertobatanmu biasa-biasa, maka nanti imanmu pun akan biasa-biasa. Baca Alkitab pun biasa-biasa. Tidak ada satu passion, tidak ada satu gairah yang diterbitkan dalam diri kita. Karena kita melihat, ya dari dulu juga udah tahu cerita Alkitab. Yesus mati di kayu salib. Nothing special for me. Adam, Abraham, Daud. Dari sekolah minggu kita sudah dengar semuanya. But yang saya mau saudara ingat adalah begini. Setiap kita perlu mengalami satu perjumpaan secara pribadi. Bukan hanya dengar cerita dari papa, mama, kakek, nenek, gembala, guru sekolah minggu. Tapi setiap kita, kalau iman saudara mau bertumbuh, kalau saudara betul-betul mau hubungan intim dengan Tuhan terjadi, dalam satu fase, satu titik kehidupan saudara, Anda tidak cuma merasakan atau tidak mengenal Tuhan dari kata orang, dari kata Alkitab. Yang terkenal dari kitab Ayub pun berkata demikian. Ayub anak Tuhan yang saleh, yang sukar sekali dicari kecacatnya. Tetapi Alkitab berkata, dalam keimanan yang seperti itu luar biasanya. Ternyata Ayub hanya kenal Tuhan dari kata orang saja. Setelah lewat masa sengsaranya, baru Alkitab berkata, now I know you by personally. Sekarang aku mengenal Tuhan secara pribadi. Saya mau mengajak Anda untuk flashback. Saya percaya yang ada di sini, semua kita sudah mengalami jamahan Tuhan secara personal. Bagi saya, seperti saya katakan tadi,
Bahwa saya dari mulai kandungan sudah dikuduskan, sudah didoakan, sudah diserahkan kepada Tuhan. Lahir juga sudah dibawa ke gereja, ditabiskan, diserahkan kepada Tuhan. Dan sudah dibaptis dan sudah didoakan, dinubuatkan. Tetapi perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan terjadi pada waktu saya usia 17 tahun di atas sebuah kamar loteng di tempat kos di Bandung. Waktu saya menghadapi satu tantangan, keadaan yang kehidupan remaja saya yang penuh gelombang. Dan saya sempat bolos, tidak sekolah, tidak kuliah selama 1 tahun karena saya mencoba melarikan diri dari keadaan yang saya tidak suka. Dan pada waktu itu saya masih melayani jadi guru sekolah minggu. Sudah lihat betapa kemunafikan manusia. Dalam keadaan mundur, dalam keadaan kecewa, tapi masih hadir di gereja, masih melayani. Tetapi itu tidak berakar lama. Roh Kudus yang ada di dalam saya menemplak saya. Satu malam saya tidak bisa tidur. Dan waktu saya tidak bisa tidur itu gelisah terus. Dan sampai saya akhirnya saya merosot dari ranjang, turun dan telungkup di lantai. 3 jam saya menangis di situ. Dan disitulah baru pertama kalinya saya merasakan pribadi Tuhan hadir. Menjamah saya, mengelus rambut saya. Dan dia berikan pesan yang seumur hidup tidak mungkin saya lupakan. Di dalam kitab Nahum pasal yang pertama dia berkata, meskipun begitu banyak tekanan, gandar yang menekan kau, tetapi aku sudah melepaskanmu. Pada waktu itu, seperti ada sesuatu beban yang lepas. This is my turning point. This is perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan. Yang selanjutnya adalah sekuen-sekuen untuk pertumbuhan rohani. Saudara, saya anak pendeta. Sudah penuh Roh Kudus, tetapi tidak cukup cuma dengan itu. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan itu sangat penting. Kalau saudara yang ada di sini belum mengalami itu, minta di kaki Tuhan, minta ketemu dengan Tuhan pribadi. Supaya engkau betul-betul punya titik poin yang kuat, landasan yang kuat. Bahwa Tuhanku pribadi milikku, bukan milik orang lain. Bukan milik gembalaku, bukan milik papahku, bukan milik mamahku, bukan milik suamiku, bukan milik istriku. Dan pengenalan kita akan Tuhan bukan juga kata Alkitab saja. Itu yang paling penting. Tetapi Anda mengenal apa yang Alkitab katakan, Anda menikmatinya secara pribadi. Are you with me? Mencari pelayanan, mencari pengenalan pribadi tanpa digait oleh Alkitab, itu juga bahaya. Karena kita akan jatuh dalam jebakan banyak kesesatan. Karena kita mencari keinginan kita, mencari kepuasan kita. Tanpa digait oleh firman Tuhan yang benar. Tapi bicara tentang doktrin dan firman saja, tanpa mengalami, maka fondasi iman kau pun sama kita tidak kuatnya. Jadi dua-dua ini perlu sejalan. Nah, untuk itu, saya membawa pesan ini kepada kita. Inilah yang Tuhan lakukan dalam hidup Saulus. Pada waktu dia berjumpa dengan Yesus dan merubah hidupnya menjadi Paulus. Pesan yang Paulus terima dari Yesus adalah pesan yang sangat original. Dengar baik-baik. Setiap kita diberikan oleh Tuhan pesan yang original. Kalau saudara perhatikan khotbah saya, khotbah Yosi, khotbah istri saya, khotbah Pak Arifin atau khotbah siapa saja. Kita bisa berkhotbah dengan ayat yang sama. Tapi nanti pemecahannya, pengertiannya berbeda. Kenapa? Karena kita setiap orang punya pesan pribadi yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Hidupmu is a message private from the Lord. Dan itu yang Tuhan tunggu. Karena setiap kali kita ketemu dengan Tuhan, maka itu yang akan Tuhan tumbuhkan. Itu yang akan Tuhan bawa, membuat kita berbuah-buah lebat. Sehingga iman kita tidak lagi bergantung kepada orang lain, tidak lagi bergantung kepada sikon, tidak lagi bergantung kata orang.
Tetapi iman kita betul-betul bergantung karena aku sudah ngalami apa yang Tuhan jamah dalam hidupku. Kita buka ayatnya. Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 12. Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Bagi saudara berkata, gimana sih Om bisa mendengar suara Tuhan? Gimana sih Om tahunya ini kehendak Tuhan atau tidak? Saudara yang masih bertanya seperti itu, saya mau tanya kepada saudara, gimana saudara kalau angkat telepon, gak usah pakai nomor yang tahu, begitu angkat telepon yang bicara di seberang sana, suamimu atau istrimu, saudara kenal apa enggak? Kenapa bisa kenal? Coba bisa jelaskan enggak? Pergaulan. Yes, tetapi bisa nggak jelaskan? Dari mana saya bisa dengar suara istri saya, suara suami saya? Koneksi, yes. Tetapi coba jelaskan bagaimana bedanya. Setiap kita punya identitas suara masing-masing, benar nggak? Nah taunya suara ini suamimu, istrimu, anakmu adalah dengan yang tadi saudara ngomong semua. Bergaul. Sering mendengar, maka begitu angkat telepon, oh sayang. Are you with me? Kalau saudara ingin benar-benar mendengar suara Tuhan dan tahu, maka saudara pun harus bergaul dengan firman Tuhan. Baca Alkitab aja malas, berkatnya rajin, minta rajin, doa rajin kalau ada perlunya. Bagaimana kita akan mendengar suara Tuhan dengan baik? Saudara, Tuhan sangat mau bergaul intim dengan kita. Dan Tuhan sangat mau identitasnya diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa langsung berhubungan dengan Dia tanpa melalui perantara. Yang jelas dalam ayat 11 dan 12 di dalam kisah yang sama, Galatia 1 tadi kita baca, dia mengatakan Injil yang dia terima bukan berdasarkan pikiran manusia. Kemudian ia menambahkan saya tidak menerimanya dari sumber manusia. Tidak diajarkan. Saudara dengar, Tuhan bicara pribadi kepada Ijul, belum tentu sama Tuhan bicara kepada saya. Mungkin firmannya yang dibaca sama, tapi yang didapat oleh Ijul bisa berbeda. Sudah ngerti maksud saya? Sudah nangkap? Kenapa bisa seperti itu? Karena Roh Kudus akan membawa kita memenuhi semua kebutuhan Ijul, sehingga firmannya akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Coba buka ayat yang lain untuk menjelaskan. Galatia 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan karena oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Coba lihat saya menjelaskannya begini. Paulus bertemu dengan Tuhan secara pribadi di pertengahan jalan menuju ke Damaskus atau Damesyik. Dan Tuhan berseru kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah dari mulai situ, kuasa Tuhan membuka selubung yang ada di dalam diri Saulus. Dan mengubah total. Nah saya mau berkata kepada saudara, bahwa saudara dan saya juga dipanggil secara pribadi. Saudara tahu gak kenapa saudara bisa ada di sini? Ya karena dipaksa sama tante di telepon. Habis kalau nggak datang, diteleponin terus, ditanyain terus kemana. Kalau saudara menjawab seperti itu, berarti saudara belum sungguh-sungguh mengerti dan mengenal Tuhan dengan benar.
Saudara dengar baik-baik. Setiap kita diberikan satu jamahan Tuhan yang secara khusus. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. That's uniqueness. Dan temukan itu, tanpa kita menemukan itu, maka hidup kita sama saja dengan manusia yang lain. Maka terlalu banyak orang yang melihat, ya dia kan sama-sama manusia. Apalagi banyak orang berkata gereja, sama-sama gereja, pendeta, sama-sama pendeta. Saya tidak berkata gereja kita lebih baik dari gereja lain. Saya tidak berkata pendeta, saya lebih baik dari pendeta lain, tidak. Tetapi saya sama Pak Thomas, sama Pak Philip, sama bapak-bapak, betul? Betul? Sama bapak-bapak, karena laki-laki ya, punya istri, punya anak. Tetapi saya bukan bapaknya Stefani. Saya bukan bapaknya Jos. Saya bapaknya Yosia. Nah, saudara lihat nggak? Bagi Yosia, saya bapak yang khusus buat dia. Saudara nangkep nggak ini? Kita terlalu banyak melihat Tuhan secara general. Tetapi kita tidak pernah melihat Tuhan secara khusus. What is your relationship with God secara khusus? Salah satu berkat yang luar biasa membuat relationship kita dengan Tuhan secara khusus adalah knowing your talent. Mengetahui bakatmu. Dan terlalu banyak orang yang malang walaupun dia bukan orang malang. Karena dia mengikuti bakat orang lain. Mengikuti jamahan Tuhan dalam diri orang lain. Nah, saya menyampaikan ini, saudara mengerti nggak bahwa bakat itu adalah pemberian Tuhan. Bukan saudara mengolah. Bukan saudara pelajari. Ada orang yang cuman melihat gambar, tiba-tiba buat langsung jadi. Itu bakat. Ada orang yang melihat alat-alat musik langsung main, dia bisa. Salah satunya istri saya. Istri saya nggak pernah kursus musik secara serius, tapi dia main piano bisa, main gitar bisa, main bass bisa, main drum bisa. Waktu dia latihan main drum, apa yang terjadi? Panci dibalik-balikin, ditengkurepin. Itu pernah terjadi waktu kami di Bali, kaum wanita mau mengadakan semacam KKR, terus kaum wanita mempersembahkan pujian, semua wanita yang main. Nggak ada yang bisa main drum. Nah dia yang main drum, dia melatih dirinya dengan drum. Panci-panci kepada nggak bocor juga bagus. Nah saudara lihat nggak? Bagi dia, musik itu bakat alam. Bagi saya, musik dan art itu ilmu dewa. Sampai hari ini, kalau tadi saya bisa nyanyi sama Daniel nggak fals, itu anugerah besar. Karena di depan istri saya selalu dicubit fals. Udah disebut fals, keras lagi, fals lagi gitu loh. Ya kalau pede, ini orangnya memang pede saudara. Salah pun pede, jadi kalau saudara melihat saya salah kadang-kadang nggak ngerti salahnya. Karena saya terlalu pede. Saudara, bakat saya apa? Ngajar. Kalau saya disuruh ngajar firman 3 jam, 4 jam nggak berhenti saya kuat. Saudara yang mabok. Iya kan? Itulah. Jadi kalau saya disuruh belajar firman, menggali firman, baca Alkitab, sepanjang hari saya nggak akan keluar dari kamar pun saya bisa. Kenapa? Karena that's my talents. Hobi saya. Bagi saya khotbah bukan hobi. Saya hobi itu ngobrol secara pribadi. Karena kalau ngobrol secara pribadi, konseling, buat saya itu jauh lebih banyak hal yang bisa saya sampaikan. Karena kalau khotbah kan terbatas cuma tema satu gitu loh. Dan saudara ngerti nggak ngerti kudu terima. Tapi kalau pribadi itu kan nggak ngerti bisa tanya. Nangkep nggak? Setiap orang punya bakat masing-masing. Buat saya yang namanya dunia art itu dunia para dewa. Saya tidak bisa mengerti sampai sekarang. Sampai saking ketakutannya buat saya, saudara tahu apa yang terjadi? Saya panggilkan guru les gambar untuk kedua anak saya waktu dia masih kecil. Karena sampai hari ini saya nggak bisa gambar. Saya gambar kuda nggak bisa, saudara. Saya paling jago gambar benang kusut. Urak jadi benang kusut. Yang lebih jago lagi saya gambar kuda hilang.
Mana kudanya? Hilang. Gambar bebek, gambar apa aja saya nggak bisa sampai hari ini. Jadi kalau psikotes suruh gambar saya lemah sekali di situ. Nah makanya saya bilang, setiap kita temukan jati dirimu di dalam Tuhan. Dan kalau engkau belum ketemu dengan Tuhan, engkau tidak bisa menemukan. Nah kalau saudara mengerti, kelebihan gembalamu adalah mencari hal-hal yang kecil yang tidak dibahas banyak orang, tetapi dia bahas. Sehingga banyak saudara yang mendengar khotbah saya kalau nggak suka belajar, saudara mengkerut. Itu yang dibahas apa ya tadi ya? Gimana ya? Karena kebanyakan saya membahas sampai jauh detail ke dalam, sampai mengorek-ngorek hal yang kecil yang menurut saudara nggak perlu. Nah kalau saudara yang nggak suka belajar, saudara akan kesulitan untuk mencerna khotbah saya. Tetapi bagi saudara yang suka belajar, saudara akan sangat-sangat dibantu untuk mengerti lebih banyak bertumbuh. That's my calling. Temukan itu di dalam Tuhan. Paulus berkata dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-17. Kita lihat. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dari situ dan kembali lagi ke Damsyik. Saudara perhatikan. Kalau saudara menemukan panggilanmu seperti Paulus menemukan panggilannya, dia tidak mencari orang untuk berkata, panggilanku ini cocok enggak ya? Panggilanku ini benar enggak ya? Gitu loh. Yang hanya bisa mengkreditisasi panggilan saudara benar atau tidak. Bukan gembalamu, bukan temanmu, bukan orang tuamu, tetapi yang mengkonfirm siapa? Ya, yang memberikan tugas, yang memberikan karunia kepada saudara. Siapa dia? Ya Tuhan, lagi-lagi hubungan intim kita dengan Tuhan. Dan saudara akan mengalami, saudara akan merasa waktu saudara menikmati hadirat Tuhan dan saudara berjalan dalam pelayanan yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. It's so joyful. Salah satu parameternya untuk mengerti bahwa saudara sedang melakukan panggilan Tuhan dalam diri saudara adalah saudara akan dengan sukacita melakukannya, dengan mudah untuk mengertinya, dan kalaupun penuh dengan hambatan, penuh dengan kesulitan, saudara akan menerjangnya. 3 poin ini. Saya disuruh khotbah, saya disuruh ngajar, enggak dibayar pun saya mau. Kenapa? Karena ini panggilan hidup saya. Karena ini adalah bagian dari saya bagaimana membawa berita kebenaran firman, berita kebenaran Injil kepada orang lain. Jadi dengan sangat sukacita, sangat gairah. Konseling pranikah dan konseling rumah tangga saya lakukan sampai jam 11 malam, bahkan dulu sampai pagi. Saudara, kenapa? Karena buat saya ini sesuatu yang sangat menggairahkan. Tidak perlu minta konfirmasi dari orang lain. Tapi konfirmasi dari Tuhan yang memberikannya. Are you with me? Sampai sini jelas? Message saya yang pertama ini adalah berkata, karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus, itu harus diyakini oleh Paulus sendiri. Jangan minta peneguhan dari orang lain. Agama memberikan banyak pengarahan. Tapi belum tentu agama menentukan panggilan hidup saudara. Pengajaran banyak memberikan arahan. Tetapi belum tentu pengajaran itu sesuai dengan apa yang Tuhan maukan dalam hidup saudara. Sehingga saya mau berkata begini, hati-hati dengan buka internet. Hati-hati dengan buka pengajaran hamba-hamba Tuhan top. Di televisi, di YouTube, di mana. Karena mereka mengajar sesuai dengan karunia mereka. Tetapi apakah itu bisa sesuai dengan Anda? Belum tentu. Are you with me? Are you with me? Jelas? Nah, dari mana Anda bisa mendapatkan keyakinan Anda? Dari kuasa Roh Kudus. Damai, sejahtera, dan pertumbuhan, bergairah kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Waktu Anda melakukan sesuatu dengan bergairah, itu tandanya Anda sedang mengerjakan sesuatu yang Tuhan berikan dalam dirimu.
dengan gairah yang menyala, dengan sukacita yang besar, bahkan dengan menggebu-gebu, dengan satu keadaan yang membuat Anda benar-benar beda dengan biasanya. Itulah, kalau ada orang bertanya, Pak, saya menggebu-gebu tuh kalau saya dapat duit banyak. Nah, itu tanda yes, berarti Tuhan Anda adalah duit. Kalau Anda malas baca Alkitab, kalau Anda malas hubungan intim dengan Tuhan, tapi Anda bergairah cari duit, ini udah tanda bukti bahwa yang menjadi Tuhan Anda sesuatu yang berbeda dengan Tuhanmu. Seharusnya Anda bergairah banyak dengan Tuhan, karena dari situ Anda dapat sesuatu yang luar biasa. Pengilhaman, pewahyuan dari Tuhan, itu akan membuka cakrawala berpikir kita, sehingga kita akan meminta peluang, membuka peluang untuk investasi, hikmat, marifat, kebijaksanaan, bahkan bagaimana kita mengatur hidup kita. Itu berasal dari pembacaan Alkitab yang diterangi oleh firman Tuhan. Jangan pakai resep nenek-nenek zaman dulu. Resep nenek-nenek zaman dulu waktu saya masih remaja, dia bilang begini, Cuk, kalau nenek nggak bisa tidur malam, nenek akan baca Alkitab, nggak lama nenek ngantuk tidur. Tapi ini dibantah oleh istri saya. Karena istri saya justru dia baca Alkitab tapi tidak bisa tidur. Dia baca buku kalau malam sampai pagi. Saudara tahulah sampai jam 2, jam 3 pagi dia masih baca, dia masih belajar. Jadi orang yang punya passion kepada firman Tuhan bukan baca Alkitab ngantuk. Kalau saudara baca Alkitab ngantuk berarti saudara sudah berada di jalur yang keliru. Nah, beberapa ayat kita lihat Matius 23 ayat yang keempat. Matius 23 ayat yang keempat. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Nah, perhatikan. Agama selalu menaruh beban berat. Tadi saya katakan, siapa yang nggak puasa? Nah, bagi saudara puasa, aduh om saya nggak bisa puasa, saya sakit mah. Aduh om saya nggak bisa doa, lutut saya kaku. Aduh om saya nggak bisa pelayanan lagi gini lagi gitu dan lain sebagainya. Nah kalau Anda melihat apa yang Tuhan mau kita layani merupakan beban. Nah inilah tandanya Anda masih dalam, tapi waktu Anda mau ke gereja, waktu Anda butuh sesuatu, Anda rajin dan Anda bergairah untuk cari Tuhan. Nah itu namanya kekristenan Anda masih kekristenan yang agamawi, bukan hubungan. Contoh anak-anak, nanti papi belikan mainan, kalau kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Anak-anak bergairah nggak lakukannya? Bergairah, kenapa? Kenapa dia bergairah? Karena dia yang menganggap sebentar lagi dia akan dapat yang dia mau. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bergairah dengan Tuhan karena mengharapkan entar lagi tokoku diberkati, entar lagi aku dapat pacar, entar lagi aku dapat istri, entar lagi aku disembuhkan, entar lagi aku begini. Jadi iman saudara adalah iman yang agamawi dan kalau lebih daripada itu maka akan menjadi beban buat saudara. Ke gereja rajin-rajin, aduh rajin-rajin amat lu gak jadi pendeta. Mereka menambahkan beban kepada pundak-pundak kita, beban agama. Suruh puasa, aduh nggak mau. Suruh begini, aduh nggak bisa. Apalagi bayar perpuluhan, aduh jangan Pak. Saya mortgage masih banyak, belum lunas. Nanti kalau udah nggak mortgage, lah kapan mau berhenti mortgage? Kalau baru satu sudah selesai, tambah lagi mortgage yang lain. Tambah lagi beli rumah yang lain. Jadi kapan mau selesainya? Lah kan investasi Pak. Nah, jadi kita lihat di sini. Kita melihat apa yang Alkitab katakan menjadi beban buat hidup kita, bukan menjadi kesukaan. Saudara tadi saya sudah bilang, saya nggak makan babi, udang, lobster, kepiting, apa jadi beban? Enggak. Saudara makan di depan saya, anak-anak saya makan kok. Buat saya it's okay, nggak ngiler, nggak apa, nggak menjadi beban. Kenapa? Because I do it in delight. Delight kepada Tuhan. Buat saya bukan menjadi beban. Aduh cepetan puasa ini selesai, aduh cepetan puasa ini selesai. Nah udah jam berapa ya? Lihat jam berapa? Aku bukannya sebentar lagi, aku bukannya sebentar lagi. Nah kalau saudara masih seperti itu,
Saudara menganggap ibadah menjadi beban. Sama dengerin khotbah. Om Sam kalau khotbah lama banget. Kapan ya selesai? Kapan ya selesai? Ya. Saudara, itu yang melihatnya bahwa apa yang Tuhan mau menjadi beban buat kita. Tetapi coba, kalau saudara nonton TV yang saudara senang. Wah, 3 jam gak kerasa ya gitu loh. Mari kita lihat yang Tuhan mau itu seperti apa. Yang Tuhan mau seperti ini. Matius 11, 1-8. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan. Saudara, when you approaching God, when you intimate with God, waktu kita masuk ke dalam hadirat Allah, beban kita terlepas. Keintiman dengan Tuhan adalah merupakan, saya harus ngomong ini, adiktif. Tahu adiktif? Nyandu. Kalau saudara sudah intim ketemu dengan Tuhan, saudara tidak ketemu. Walaupun saudara baca Alkitab, walaupun saudara berdoa, walaupun saudara dengar khotbah, dengar baik-baik, tidak selalu baca Alkitab, dengar khotbah, bahkan berdoa, engkau ketemu dengan Tuhan. Belum tentu. Jadi pastikan setiap hari engkau ketemu dengan Tuhan. Pada waktu engkau ketemu dengan Tuhan, beban-bebanmu terlepas. Dengan automatically Tuhan berkata, kamu letih, kamu lesu, kamu berbeban berat. Hampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam hadirat Tuhan ada banyak kuasa. Ada banyak hal-hal yang kita tidak bisa atasi dengan cara manusia. Saulus ketemu dengan Tuhan di perjalanan menuju ke Damsyik atau Damaskus. Secara pribadi mengubah hidupnya. Dan pesan ini secara khusus dibawa oleh Paulus. Sejak saya ketemu dengan Tuhan di kamar loteng di sebuah kamar kos di Bandung. Sampai hari ini itu masih teringat secara pribadi. Dan terus tak banyak perjumpaan-perjumpaan yang lain yang saya alami. Tetapi itulah yang pertama. Jadi dengan kata lain saya mau kepada saudara. Jangan biarkan beban mortgage. Jangan biarkan beban Omikron. Jangan biarkan beban, Pak, rumah tangga kami cekcok melulu. Jadi itu beban buat kami, saya tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Nah ini justru kesalahan Anda. Kalau Anda bisa masuk hadirat Tuhan, ketemu dengan Tuhan secara pribadi, saya jamin rumah tangga Anda tidak cekcok. Saya jamin Anda cocok. Pasti, karena kalau Anda bertemu dengan Tuhan secara pribadi, bebanmu akan berubah. Karaktermu akan diubah. Sifat-sifat burukmu akan berubah. Bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anakmu, bukan gembalamu yang mengubah. Tapi dengar baik-baik, hanya Tuhan yang bisa mengubah engkau. Dan Tuhan mengubah engkau lewat hadiratnya dan lewat firman-Nya. Saudara, hubungan intim dengan Tuhan, makanya kekristenan kita bilang bukan agama. Kekristenan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Waktu Adam jatuh dalam dosa, putus hubungan, bukan putus agama. Waktu itu tidak ada agama. Tapi Tuhan memulihkan hubungan yang putus. Makanya Yesus disebut Adam terakhir. Nah kalau kita tidak mengerti, cuma tahu doang, kita tidak pernah mengalami bahwa kita dipulihkan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan dipulihkan. Saudara butuh keselamatan, Yesus juru selamat. Saudara butuh kesembuhan, Yesus tabib di atas segala tabib. Saudara butuh berkat jasmani, Tuhan sumber segala berkat. Saudara butuh kekuatan emosional, Tuhan sumber pengharapan. Itu agamawi, semua mengajarkannya.
Tetapi yang lebih dalam adalah kenali dia secara khusus sehingga saudara ketemu siapa jati dirimu secara khusus. Nah, pada waktu engkau ketemu jati dirimu secara khusus, engkau punya message, pesan khusus yang dari Tuhan yang bisa engkau sampaikan lewat karyamu. Dan karya itu tidak perlu harus seperti saya khotbah. Kalau Pak Philip berkarya dalam arsitekturnya, bisa mencapai puncak karirnya, bisa orang kagumi desainnya. Bagi seorang Ijul chef, masak menemukan resep yang spektakuler, yang delicious, delisio. Temukan itu. Karena itu janji Tuhan. Setiap kita yang ketemu dengan Tuhan, pasti akan menghasilkan masterpiece. Nah, masterpiece ini bukan sekali seumur hidup, tidak. Masterpiece ini adalah produce yang fruitful, yang terus dalam setiap season. Pada waktu kita hubungan intim dengan Tuhan, kita akan terus ketemu Tuhan dan akan menghasilkan karya-karya terbaik dalam hidup kita. Sampai kita mati dan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saudara nangkap maksud saya? Ini loh pesan original Paulus itu seperti ini. Dari mana Paulus bisa nggak belajar dari Petrus, nggak belajar dari Yakobus, nggak belajar dari Yohanes, nggak belajar dari siapapun. Tapi dia ketemu dengan Tuhan. Dan saya hari ini panjang lebar bicara, Anda harus ketemu dengan Tuhan pribadi. Maka hidup Anda akan berbeda. 1.000 orang jatuh di sebelah kirimu, 10.000 jatuh di sebelah kananmu. Who cares? Bukan karena sombong. Tetapi karena engkau tahu, engkau sedang bersama dengan Tuhan. Orang yang jatuh itu mungkin saja kesandung, keseleo, mungkin dulunya dia hebat, tetapi sekarang dia jatuh. Jadi saudara tidak perlu bingung dengan kejatuhan orang. Dan saudara juga tidak perlu bingung dengan kesuksesan dan keberhasilan orang. Lihat tuh, wah dia diberkati, gua kapan ya? Kan selalu banyak seperti itu, dia diberkati loh. Tapi kita kok belum. Nah saudara, itu tanda-tanda bahwa kita belum mengerti hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan, you know, this is the time for her, this is the time for him, but this is not the time for me. Pada waktu-waktumu, engkau akan sabar menunggu dan engkau akan berjalan di dalam karunia yang luar biasa. Amin. Amin. Oke, sekarang saya masuk ke 2 Romawi. Transformasi hidup Paulus. Kita baca sekarang ayatnya. Sekarang kita baca panjang 11 ayat. Tapi kita baca bergantian. Saudara baca di dalam maskermu nggak apa-apa. Galati 1 ayat 13 sampai 24 berbunyi demikian. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ayat 14. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, 16. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Pertobatan sang Saulus ini pertobatan yang
spektakuler boleh dikatakan. Tetapi saya sudah katakan tadi, mungkin pertobatan saudara-saudara merasa tidak spektakuler. Tetapi sesungguhnya pertobatan saudara di hadapan Tuhan adalah spektakuler. Every one of us bertobat adalah spektakuler. Karena kita tidak bisa terjadi tanpa pengorbanan dari darah dan tubuh Yesus. Tidak ada seorang pun bertobat karena Samuel Yusuf berkhotbah. Tidak ada seorang pun bertobat karena baca buku siapapun yang mengarangnya. Itu hanya media, khotbah, nasihat, kesaksian, hanya media. Tetapi di balik itu ada kuasa daripada salib Tuhan Yesus Kristus yang menyentuh hidupmu dan membuat engkau bertobat. Nah, saudara perhatikan, Saulus berkata bahwa aku ini orang yang beragama. Betul nggak? Agama Yahudi dia bukan cuma pegang, dia tekuni dengan tulus dan dia sangat bergairah dan sangat luar biasa mematuhi agamanya. Dengar baik-baik. Terlalu banyak kita bisa mematuhi agama, tetapi kita masih tersesat. Terlalu banyak kita bisa membuat disiplin, peraturan-peraturan agama kita lakukan, tetapi kita masih tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena bukan agama yang membuat kita ketemu Tuhan. Agama adalah cara manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi kekristenan adalah Tuhan yang mencari manusia. Amin. Amin. Dan itu hanya bisa terjadi oleh anugerah. Dan anugerah itu pemberian. Bukan karena engkau, Tuhan sendiri yang memilih Dina. Dipilih jadi anak percaya. Pertobatan kita adalah buah atau hasil dari pilihan kita. Coba kita lihat 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15 berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus berkata, aku ini orang yang paling bejat. Aku ini orang yang paling rusak. Tetapi satu sisi dia berkata bahwa aku ini orang yang paling beragama. Aku mematuhi agama, nanti kita bahas dalam minggu depan. Bagaimana Paulus itu beragamanya luar biasa. Bagaimana Paulus itu mematuhi semua apa yang dia tahu dari peraturan orang Farisi, orang Saduki, dan bahkan dari suku Benyamin dan lain sebagainya. Bagaimana Paulus begitu luar biasa taatnya. Saudara, dengar baik-baik, meskipun cerita pertobatan Paulus itu unik dan spektakuler, tetapi kita bisa menemukan kesamaan di dalam cerita pengalaman pribadi kita sendiri. Pertobatannya Paulus dan pasca pertobatannya Paulus perlu kita pelajari sehingga kita bisa mendapat bukan remah-remah, berkat yang besar untuk hidup kita. Sekarang saya masuk satu. Sebelum pertobatannya, kehidupan kita lihat, teropong ini kita arahkan kepada kehidupan Saulus sebelum pertobatannya. Kita lihat Galatia pasal 1 ayat 13-14. Berkata demikian, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang-orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Kalau orang Indonesia menjaga adat istiadat nenek moyang kita, nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Kalau Paulus menjaga nenek moyangnya, betul-betul menjaga dengan kuat melakukan perjanjian lama dan Judaism. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pertama-tama kita perhatikan bahwa Paulus sangat membutuhkan kasih karunia atau anugerah. Paulus menyebut dirinya menganiaya orang percaya.
Dia menulis, aku menganiaya gereja Tuhan ke tingkat yang ekstrim. Dengan kata lain, Paulus adalah seorang teroris. Nah, kalau saudara melihat teroris masa-masa kini, zaman dulu sudah ada belum? Kenapa mesti takut? Dari zaman dahulu kala, 2000 tahun yang lalu teroris sudah ada. Bahkan anak-anak Tuhan yang lahir baru yang dapat pencerahan dari firman Tuhan. Yang ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Bukan cuma diteror oleh seseorang, tapi raja-raja mereka juga menteror anak-anak Tuhan. Kita tahu Kaisar Nero membunuh anak-anak Tuhan, dikasih makan binatang, di gladiator, dikasih makan singa, beruang, dan lain sebagainya. Jadi dari zaman dahulu yang mau membunuh kekristenan, yang mau membunuh pengasihan kepada Tuhan, itu sudah ada. Tetapi mereka tidak akan pernah berhasil. Paulus menulis bahwa dia pun menyetujui kematian seorang martir pertama yang ditulis Alkitab. Siapa? Stefanus. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang pertama, saudara bisa temukan di situ. Saulus juga setuju Stefanus mati dibunuh. Dia menyeret orang Kristen ke penjara. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ketiga dikatakan, Saulus berusaha menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Dia kejar, dia bunuh, dia sakiti, dia seret. Bahkan kita baca sekarang. Keluar Kisah Rasul 26 ayat 9 sampai 11. Apa yang dilakukan selanjutnya orang yang namanya Saulus. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Saudara, dari dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya orang yang menentang nama Yesus akan selalu ada. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Karena memang dari dulu iman Kristen selalu ditentang oleh penguasa zaman, oleh orang-orang hebat. Kenapa? Karena mereka tidak mau kehilangan martabatnya, mereka tidak mau kehilangan pangkatnya, mereka tidak mau kehilangan powernya. Kenapa? Karena begitu orang percaya Yesus Tuhan, dia akan surrender semuanya karena Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Are you with me? Ayat 10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dengar baik-baik. Nanti akan ada banyak orang yang akan menteror kita Kristen yang disetujui oleh pemerintah. Halo? Yang disetujui oleh raja-raja, yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, disetujui oleh banyak orang-orang kuasa di dunia. Dan saudara tidak perlu menjadi ciut imanmu, saudara tidak perlu menjadi takut akan situasi. Saya mau berkata, itu atas izin Tuhan. Tetapi yang jahat akan semakin jahat, yang kudus akan semakin kudus. Yang mengenal Tuhan akan semakin indah berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau saudara izinkan hanya melihat satu sisi. Contoh sekarang banyak orang berkata, Pak sekarang orang-orang menyembah setan kelihatan nyata sekali ya. Mereka mengaku declare aku pengikut setan. Bahkan dulu orang-orang yang bencong, yang homo, lesbi, sembunyi-sembunyi. Sekarang mereka declare dengan nyata, aku ini begini, aku ini begitu. Nothing wrong with me. Saudara, dari zaman baheula sudah ada. Contoh Sodom dan Gomora itu bukankah perbuatan mereka? Dan satu lagi, saudara, Sodom dan Gomora mungkin terlalu jauh. Saudara tahu ada sebuah kota sejarah yang namanya Pompei. Itu pun kota maksiat yang disebut Sin City zaman kerajaan Romawi. Di situ pencabulan, di situ berhala dan lain sebagainya udah merupakan benda biasa. Saya pernah datang ke puing-puingnya di kota Pompei. Jadi orang-orang yang belajar agama. Bahkan sekarang pun sudah. Mereka bilang kalau membunuh orang Kristen, mereka dapat pahala berapa? Berapa? 7. Enggak dengar saya berapa?
72 bidadari. Saya satu aja udah pusing. 72 mabok. Apalagi itu bukan bidadari, bibidari. Tahu bibidari? Bibidari kampung. Mabok saudara ngurusin 72 bibi. Mana ada bidadari turun dari sorga? Gak ada. Jadi kita lihat bagaimana kejahatan akan semakin meningkat. Dan kita butuh kasih karunia yang luar biasa. Ayat 11. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya dalam amarah yang meluap-luap. Aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. It is done. Di Ambon. Pernah satu jemaat kita di gereja Rock Ambon di Tual. Pendetanya dibunuh di depan jemaatnya. Anaknya dipenggal kepalanya. Saudara, terjadi di mana-mana. Agama sangat-sangat radikal. Dan itulah agama yang mempengaruhi kehidupan Paulus sebelum dia berubah. Loncat sekarang kita lihat 1 Timotius 1 ayat 13-16. Apa yang Paulus katakan tentang kehidupannya di masa lalu. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saudara perhatikan, orang yang mengaku melakukan iman ternyata kalau teroris menyiksa orang-orang bukan iman. 14, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar di dalam diriku ini sebagai orang-orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Coba lihat saya sebentar. Saudara lebih jahat mana? Saudara sama Paulus? Pak, nggak ada setai kukunya Pak. Saya mah nggak pernah bunuh orang. Saya nggak pernah gini, saya nggak pernah gitu. Saya nggak pernah pakai narkoba. Tapi saudara, pernah nggak mulutmu menyakiti orang? Alkitab berkata, kalau mulutmu menyakiti orang, itu sama dengan membunuh orang itu. Amin. Gak ada amin. Gak ada amin. Oke, selanjutnya kita lihat. Dia adalah murid dari Gamaliel. Kisah Rasul 5 ayat 54. Siapa dia? Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati oleh seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang otoris disuruh keluar sebentar. Perhatikan, kalau saudara memperhatikan hidupmu hanya tentang agama, doktrin, doma dan lain sebagainya, saudara sedang menghidupi kehidupan Paulus di masa lalu. Gamaliel adalah tokoh agama terkenal pada waktu itu. Dia punya sekolah orang Farisi. Dialah gurunya Paulus. Orang hebat. Kita lihat Kisah Rasul 22 ayat 3-5 untuk buktinya. Aku adalah seorang Yahudi yang lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pemimpin Gamaliel. Dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan bawa mereka ke dalam Yerusalem untuk dihukum. Wow. Saudara perhatikan. Mengikuti dogma agama. Kalau saudara belajar dalil, entah itu doktrin gospel,
kingdom apa saja yang berupa doktrin, tapi tanpa pengenalan akan Allah yang benar, saudara pun akan kena tipuan doktrin. Amin. Akan kena tipuan doktrin. Karena yang kita doktrin ajarkan adalah pengajaran manusia. Tetapi yang membuat doktrin itu bekerja dalam diri kita adalah kasih karunia Tuhan yang kau izinkan bekerja. Saudara, belajar doktrin harus. Tetapi kalau kita hidup dengan doktrin maka kita akan menjadi sombong seperti Saulus. Yang merasa dirinya paling benar, yang merasa dirinya paling hebat, murid dari tokoh yang paling hebat, menguasai Taurat paling hebat. Bukan cuma menguasai Taurat. Kita lihat bahwa Saulus juga, saya minta waktu 5 menit lagi. Bahwa Saulus juga bukan cuma tahu dalil-dalil agama, dogma-dogma agama. Tetapi dia pun sangat bergairah melakukan apa yang tradisi bangsanya lakukan. Kita lihat Filipi 3 ayat 4-6. Filipi 3 ayat 4-6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8. Dan dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Stop, sampai sini dulu. Saya akan jelaskan sedikit secara pintas. Disunat pada hari ke-8, itu melakukan Taurat enggak? Yes. Dari bangsa Israel. Saudara, pada waktu ya Saulus hidup, ada banyak orang Israel yang campuran dengan orang Kanaan, dengan orang Yunani, dengan orang Romawi, tapi tidak dengan Saulus. Saulus adalah asli orang Yahudi, bukan campuran. Yang campuran kadang-kadang disebut Samaria. Samaria itu adalah campuran Yahudi yang bukan asli. Saulus asli Yahudi. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Kenapa dia menuliskan suku Benyamin? Karena raja pertama di Israel, siapa namanya? Saul, dari suku Benyamin. Bangga sekali. Hebatnya Paulus, hebatnya Saulus. Disunat hari ke-8. Asli Yahudi bukan campuran. Dari suku Benyamin yang menjadi raja pertama bangsa Yahudi. Dan yang terakhir, orang Ibrani asli, Jews toto. Wow, komplit. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kita sudah lihat, dia murid terbaik dari Gamaliel. Siapa Gamaliel? Guru yang sangat terhormat, punya sekolah yang sangat terhormat. Tentang sekolah budaya Yahudi, tentang Farisi, tentang Taurat. Tentang kegiatan untuk orang Yahudi. Dia bilang, aku menganiaya jemaat tentang kebenaran dalam menghadapi hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Wow, saudara berani berkata, aku anak Tuhan yang tidak bercacat. Ada yang berani angkat tangan? Saya nggak berani. Tapi Saulus berani berkata, aku tidak bercacat menghadapi apapun. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya pendirian Saulus, begitu bergairahnya. Nggak ada dia takut Omikron untuk tidak datang ke sinagoga, nggak ada. Dia nggak ada untuk takut tidak jam doa, nggak ada. Jam-jam doa dia hadir, jam-jam puasa dia hadir. Dan dalam keadaan apapun, dia sangat bergairah sekali melakukan tugas keagamaannya. Saudara, saya sering malu kalau saudara pernah tinggal di Bali atau pernah ke Bali. Di sini ada orang Bali, ada Iluh. Bagaimana mereka taatnya dalam agama mereka. Mereka dalam hari-hari tertentu, tiap hari jam-jam tertentu. Mereka datang ke pura keluarga, dijunjung tinggi, disembayangin. Mereka harus keluar duit di jalanan-jalanan. Mereka beli sajen, pasang dupa, dimanapun mereka taat lakukan. Saya waktu belum punya rumah, saya kontrak rumah orang Bali. Di rumah saya ada tugu untuk penyembahan berhala. Lalu saya bilang, Pak, Bu, kepada yang punya rumah, saya orang Kristen, saya pendeta Kristen. Tolong Pak, Bu, jangan disembayangin, karena ini saya orang Kristen. Dia jawabnya cukup menyekak saya. Pak, Bapak kan cuma sewa, pemiliknya kan saya. Jadi saya yang perlu sembayangin rumah ini. Saudara, begitu taatnya mereka untuk jam-jam ibadah. Hal-hal yang dituntut oleh agama mereka lakukan.
bagaimana dengan kita? Makanya Yesus berkata, kalau kehidupan agamamu tidak lebih baik dari orang Farisi, sulit untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Tetapi bukan itu yang membuat kita masuk dalam kerajaan surga. Anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saya belum selesai, ini baru secuplik tentang kisah Saulus. Bagaimana sebelum pertobatannya. Tetapi saya mau saudara tahu, kasih karunia Tuhan yang melanda Saulus, yang merubah Saulus, dan merubahnya begitu radikal. Dari tadinya yang sangat-sangat bergairah kepada Jewish, kepada Yahudi. Tetapi Tuhan rubah kepada Tuhan. Bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena anugerah Tuhan. Hal yang sama Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidupmu. Mari kita ingat itu. Mari kita renungkan itu. Mari kita bawa itu kepada Tuhan. Saudara yang di rumah, setiap kita, mari kita minta waktu untuk setiap kali bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan. Tuhan, hambamu belum pernah berhenti. Hambamu belum berhenti Tuhan, masih banyak yang ingin hamba sampaikan. Tetapi kami percaya, apapun yang hamba sampaikan, di luar anugerah-Mu, di luar campur tangan-Mu ya Roh Kudus, itu akan berlalu dengan sia-sia. Bukan karena hebatnya hamba berbicara, bukan karena panjang atau pendeknya hamba berkata-kata, bukan karena pandainya hamba menafsirkan firman, tetapi semua hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat kami semua pagi hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di luar sana, yang mengikuti dengan online. Tuhan, kami tidak mau hanya taat kepada agama. Kami tidak mau hanya melakukan budaya tradisi. Kami tidak hanya mau bergairah dengan sistem yang diciptakan oleh agama. Tetapi kami mau bergairah untuk mencari Engkau. Kami mau bergairah untuk ketemu dengan Engkau. Dengan firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, jamah setiap kami hari ini. Sehingga kami boleh belajar dari pertobatan Saulus. Dan bagaimana Engkau mengubah. Hal yang sama hamba berdoa. Kalau Engkau mampu mengubah Saulus, Engkau juga mampu mengubah kami semuanya. Tuhan, ubah kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami dari dalam keluar memanifestasikan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan tahun multiple grace ini, benar-benar kami terus hidup dalam satu anugerah kepada anugerah yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang juga kami mau mempersatukan roti ini dengan tubuh-Mu, anggur minuman dengan darah-Mu. Benar-benar kami mau membuat komunian dengan Engkau. Pada waktu kami menjadi satu dengan Engkau, maka tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi gap, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kami untuk tidak bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dosa-dosa kami serahkan kepadamu. Kehebatan kami serahkan kepadamu. Kehancuran kami, kelemahan kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang menjamah dan Engkau yang mengubahnya. Terjadi transformasi. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan.